ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita berbicara tentang sirah Nabi ya. Jadi saya ketika lewat nama-nama sahabat, nah mesti saya terangkan biografinya secara lengkap, tapi kita terangkan hal-hal yang penting saja. Dan di sini akan berlalu ya banyak nama sahabat. Mungkin ada hal-hal tertentu kita bisa ambil pelajaran. Itu yang kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Kata beliau, wa iddatun minas sahabatil ula waffaw wa tabi'uhumu mimman tala. Iya. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, dan sejumlah sahabat yang mereka ini telah menunaikan, ya maksudnya menunaikan, maksudnya mereka beramal dengan apa yang didakwakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa tabi'uhum mimman tala. Dan mereka mengikuti, ya orang-orang yang datang setelahnya itu mengikuti mereka. Jadi maksudnya di sini, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka ada sejumlah sahabat yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ada orang-orang yang diajak khusus oleh Abu Bakar. Mereka masuk Islam karena ajakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk beriman kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu ada sejumlah sahabat, akan disebutkan nanti nama-namanya setelah ini. Tapi sebelumnya beliau terangkan dulu nama sahabat yang lain yang pertama masuk Islam. Khadijah tadhkur awalan niswani Aliyya na'dud awal as-sibyani. Khadijah sebutlah dia sebagai awal perempuan yang masuk Islam. Sebutlah Khadijah sebagai awal perempuan yang masuk Islam. Iya. Jadi dari perempuan yang pertama masuk Islam adalah siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Beliau sebutkan awalun niswan. Niswan itu jama ya. Sama dengan nisa. Iya. Tapi kalau niswan itu jamak kasrah namanya. Jamak untuk perempuan tapi menunjukkan makna yang sangat apa? Makna yang sangat banyak. Baik. Jadi ini yang pertama kali masuk Islam dari perempuan ibu kita Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Iya. Baik. Jadi itu untuk perempuan. Untuk anak kecil siapa? Aliyya na'dud. Ya, untuk Ali hitunglah. Jadi asalnya itu Aliyan, tapi ketemu u'dud, maka nunnya di dhamma. Aliyya na'dud. Agar supaya wazannya seimbang. Jadi Ali hitunglah awal sibyan sebagai awal anak kecil yang masuk ke dalam Islam. Iya. Baik. Kata beliau, minal mawali Zaidun ibnu Harithah kana mujalisan lahu muhadithah. Atau sebelumnya ya, wa umruhu thamanina mu'asyaru au sittatu naw khamsun wa kila akbaru. Waktu itu Ali umurnya 8 tahun ketika dia masuk Islam. Thamanina
atau 10 tahun. Atau 6 tahun atau 5 tahun. Dan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Maksudnya ini silang pendapat ya. Di kalangan para ulama tentang umur Ali bin Abi Thalib ketika beliau masuk Islam. Ada yang mengatakan umurnya masih 6 tahun, ada yang mengatakan masih di umur 10 tahun, ada yang mengatakan di umur 6 tahun, ada yang mengatakan di umur 5 tahun. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, lebih besar. Ada yang mengatakan 12 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Baik. Ini pendapat-pendapat ya. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik, itu dari anak kecil. Berikutnya minal mawali, dari al-mawali. Al-mawali jamak dari apa? Jamak dari maula. Maula itu istilah ya, istilah. Maula itu istilah. Dalam penggunaan ilmu hadits, ilmu nasab, ilmu rawi, maula itu punya 3 makna. Maula punya 3 makna. Dari kata al-wala. Ada al-wala bil Islam, ada al-wala bil hilf, dan ada al-wala bil etiq. Ada wala dengan keislaman, seperti al-Bukhari ya. Maula apa al-Bukhari? Maula al-Ju'fi. Al-Bukhari dikatakan al-Ju'fi juga, karena al-Ju'fi maulanya. Kakek-kakeknya al-Bukhari masuk Islam di tangan qabilah al-Ju'fi. Makanya dia dinisbatkan ke situ. Al-Ju'fi, maulahu. Kadang bil hilf. Dia aliansi, bikin perjanjian damai dengan sebuah negeri yang melindunginya. Yang melindunginya ini, menaunginya, itu dikatakan maulanya. Jelas ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-itq, dengan pembebasan. Jadi dia tadinya budak, begitu dia dibebaskan, maka dikatakan si fulan maula fulan. Si fulan budak ini adalah maula fulan yang membebaskannya. Dan yang ketiga ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Maula bermakna apa? Al-itq, dari budak yang dibebaskan. Ya. Itu ada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi di sini penulis menyebutkan 4 sudah ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq dari laki-laki dewasa, dari perempuan siapa? Khadijah, dari anak kecil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terus dari maula, dari budak Zaid bin Harithah. Ini memang bahasa penulis di sini bahasa mengkompromikan. Beliau mengkompromikan. Dan para ulama silam pendapat. Iya. Siapakah orang yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha? Jelas ya? Jadi itu para ulama sepakat bahwa Nabi ketika didatangi oleh Jibril dengan wahyu, yang pertama masuk Islam beriman kepada beliau adalah siapa? Istrinya Khadijah. Setelah itu siapa yang pertama? Setelah Khadijah, ini ada silam pendapat. Ya, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Dan ini pendapat Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga pendapat Mujahid dan Ibnu Ishaq. Iya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama masuk Islam setelah Khadijah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Dan ini adalah pendapat Az-Zuhri dan Urwa ibnu Zubair. Ini Az-Zuhri dan Urwa bin Az-Zubair ini dua-duanya pakar sirah ya. Pakar sirah. Baik. Ini pendapat-pendapat disebut oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala di tafsir ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan beliau sebutkan bahwa Ishaq ibn Rahawai Al-Hamdali atau Ishaq ibn Rahawai, Ishaq ibn Ibrahim, beliau mengkompromikan pendapat-pendapat ini.
Maka beliau katakan awal yang masuk Islam dari laki-laki Abu Bakar, dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali bin Abi Thalib, dari budak siapa? Zaid bin Harithah. Nah, pendapat Ishaq bin Rahawai inilah yang dijalani oleh siapa? Penulis di sini. Baik. Kita semua tahu ya keutamaan Khadijah, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun Zaid bin Harithah, ya, radhiyallahu anhu. Ya, Zaid bin Harithah bin Syurahil. Zaid bin Harithah bin Syurahil bin Ka'ab bin Abdul Uzza ibn Imril Qais Al-Kalbi. Di masa jahiliyah beliau ditawan. Lalu dijadikan budak. Ketika dia waktu itu dijadikan budak, maka Zaid bin Harithah ini dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun menghibahkan budaknya Zaid bin Harithah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ketika Zaid bin Harithah ini sudah didengar oleh keluarganya bahwa dia menjadi budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka waktu itu ayahnya dan pamannya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka waktu itu ingin menawar Zaid bin Khadijah, Zaid bin Harithah supaya ditebus oleh mereka. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan Zaid bin Harithah. Kata Nabi, bukan pilihan saya. Kita panggil Zaid bin Harithah. Kita lihat dia memilih siapa. Maka dipanggillah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu kenal dua orang ini? Kata Zaid bin Harithah, iya tentu. Ini adalah ayahku dan ini adalah pamanku. Maka Nabi pun berkata, bahwa mereka datang ingin membebaskan engkau. Menebus engkau dengan tebusan, ingin membebaskanmu. Kamu pilih mereka berdua atau tetap ikut dengan saya? Iya. Maka apa kata Zaid bin Harithah? Kata beliau, ma akhtaru alaika ahadan anta minni makanal abi wal am. Kata Zaid bin Harithah, saya tidak memilih seorang pun di atas engkau, wahai Nabi Muhammad. Engkau itu bagiku kedudukannya seperti ayah dan paman. Iya. Maka ayahnya dan pamannya heran. Kenapa kamu lebih memilih menjadi budak daripada kamu dibebaskan? Kata Zaid bin Harithah, saya melihat dari orang ini sesuatu yang menyebabkan saya harus memilih dia. Ya. Baik, maka Nabi mengeluarkan Zaid bin Harithah ke Hijr. Ya, Hijr yang sekarang disebut oleh orang-orang dengan nama Hijr Ismail, ke Ka'bah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang-orang Quraisy, persaksikanlah bahwa Zaid bin Harithah ini adalah anakku. Saya mewarisinya dan dia mewarisiku. Maka semenjak itu Zaid bin Harithah dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, ini dulu di masa jahiliyah. Tapi begitu masuk di masa Islam dan turun ayat ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab ayah-ayah mereka, maka berubah. Akhirnya kembali disebut dengan Zaid bin Harithah. Dan tidak ada seorang sahabat pun disebut namanya di dalam Al-Quran secara langsung. Kecuali siapa? Zaid bin Harithah ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau ada yang kasih pertanyaan kepada antum, siapakah satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran? Maka dia adalah siapa? Zaid bin Harithah. Di surah apa itu? Di surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Dan seterusnya ya dari ayat. Baik, ini Zaid bin Harithah. Kata beliau, kana mujalisan lahu muhadithah. Zaid bin Harithah ini duduk bersama Nabi SAW, selalu duduk bersama beliau dan banyak berbicara, berbincang tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Kemudian setelah itu beliau sebutkan beberapa sahabat yang lain. Utsman wa Zubair wa Ibn Auf
Talhatu Sa'dun aminu min khawfi. Id amanu bida'wati siddiqi kada ibnu madnunin bidat tariqi. Ya. Kata beliau kemudian Utsman. Yang masuk Islam setelahnya adalah siapa? Utsman, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Nama lengkapnya Utsman ibnu Affan ibnu Abil As ibnu Umayyah ibnu Abdi Syams. Iya. Amirul Mukminin. Baik. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu digelari dengan Dun Nurain ya. Digelari dengan Dun Nurain. Beliau orang yang berhijrah 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya, menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Baik. Dan beliau mati syahid di rumah beliau pada hari Jumat pada tahun 35 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Umur beliau waktu itu lebih 80 tahun. Utsman bin Affan, wa Zubair. Yang berikutnya Az-Zubair. Az-Zubair ibn al-Awwam, Al-Qurashi, Al-Asadi. Iya. Ini anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini digelari sebagai hawariyu hadhil ummah. Hawari dari umat ini. Apa hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap Nabi itu punya hawari. Dan hawariku kata Nabi adalah siapa? Adalah Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi Az-Zubair Ibn al-Awwam, beliau masuk Islam waktu itu umur beliau 15 tahun. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Beliau juga berhijrah 2 hijrah. Beliau juga berhijrah 2 hijrah. Ya. Dan beliau disiksa oleh pamannya ya, disiksa dengan asap supaya meninggalkan Islam, tapi beliau tidak meninggalkannya. Berikutnya Wabnu Aufin. Wabnu Auf yaitu Abdurrahman ibn Auf ibn Zahra. Iya. Radhiyallahu taala anhu. Nasabnya berjumpa dengan Nabi di Kilab bin Murrah. Di Kilab bin Murrah. Ini Abdurrahman bin Auf. Ya, salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Dan salah seorang dari 6 sahabat yang dipilih oleh Umar sebagai Ashabus Syura. Ada yang unik dari Abdurrahman bin Auf ini, beliau tidak pernah alfa satu peperangan pun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ya sudah 7. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lama sekali antum sebut. Ada yang hafal 2 bait syairnya? Kalau antum hafal 2 bait syair, mudah ngingatnya. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatun wa ibn Aufin wa Zubairu ma'a Abi Ubaidah was Sa'dani wal khulafa. Selesai. Gampang kalau hafal 2 bait syairnya. Baik. Salah seorang dari 6 Ashabus Syura. Apa itu Ashabus Syura? Jadi Umar ketika akan meninggal, beliau katakan bahwa khilafah antara 6 orang. 6 orang inilah yang berunding siapa yang menjadi khalifah. Ya. 6 orang ini siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah,
Az-Zubair bin Al-Awwam dan siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini Ashabus Syura namanya. Jadi seluruh Ashabus Syura ini itu dipandang oleh Umar berhak menjadi khalifah. Berhak menjadi apa? Khalifah. Baik. Jadi setelah Umar meninggal, maka 3 orang sahabat, Abu Ubaidah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Talha bin Ubaidillah menganggap 3 kawannya lebih berhak. Maka Ali bin Abi Thalib punya 2 hak, Utsman punya 2 hak, Abdurrahman bin Auf punya 2 hak. Kemudian Abdurrahman bin Auf menganggap bahwa yang paling berhak itu antara 2 orang saja, Utsman dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya menentukan pilihan adalah siapa? Adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi kan dia punya 2 bagian. Kalau dia pilih Utsman, nah Utsman yang menjadi khalifah. Kalau dia pilih Ali, maka Ali menjadi siapa? Menjadi khalifah. Makanya itu dikatakan dalam biografi hidup Abdurrahman bin Auf, katanya hari-hari tersulit di kehidupan beliau. Karena beliau banyak beristikhara, salat, berkeliling ke kampung-kampung Al-Ansar, kampung Muhajirin, bertanya kepada sahabat. Ya, sampai akhirnya beliau mengumpulkan kaum muslimin, lalu mengundang Utsman bin Affan, kemudian membaiatnya. Dan Ali bin Abi Thalib juga ikut membaiat Utsman bin Affan. Baik, itu Ashabus Syura. Berikutnya Talha tu. Talha siapa? Talha bin Ubaidillah. Iya. Nasabnya berjumpa dengan Nabi di Murrah. Baik, salah seorang dari 10 orang sahabat di zaman masuk surga. 6 orang Ashabus Syura radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan Talha bin Ubaidillah ini banyak digelar ya, disebut Talhatul Khair, ya, Talhatul Jud. Nah, dan apa namanya, dimaklumi bagaimana kedudukan beliau ketika melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Ya, dan beliau wafat radhiyallahu taala anhu di kejadian perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu 74 tahun. Umur beliau 74 tahun. Berikutnya Sa'dun. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, Abu Waqqas itu namanya Malik bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Lu'ay. Baik, Az-Zuhri. Jadi beliau ada nasab kepada Az-Zuhri dari Bani Zahra. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, iya, orang yang paling pertama melempar panah di jalan Allah. Orang yang paling pertama melempar panah di jalan Allah. Dan beliau hadir di seluruh peperangan bersama Nabi, tidak ada alfanya. Dan beliau ini dikenal ya, satu-satunya sahabat yang Nabi kumpulkan ayah dan ibunya untuk beliau. Iya. Baik. Di waktu itu beliau katakan, irmi, ya, fidaka abi wa ummi. Bidiklah dengan panahmu, saya tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ini satu-satunya sahabat yang Nabi berucap seperti itu kepadanya. Dan disebutkan bahwa beliau ketika akan wafat, beliau minta supaya didatangkan jubah beliau dari bulu. Dan beliau katakan, kalau saya meninggal nanti, kafani saya dengan jubah ini. Karena saya berperang menghadapi kaum musyrikin memakai jubah ini. Nah, baik. Beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah dan dikubur di Baqi radhiyallahu taala anhu. Di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, beliau ini yang paling terakhir meninggal. Sa'ad bin Waqqas yang paling terakhir meninggal. Kata beliau, aminu min khawfi. Mereka ini aman dari kekhawatiran. Nah, ini dari keutamaannya. Kenapa? Amanu bida'watis siddiqi, karena mereka beriman dengan seruannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi mereka ini subhanallah masuk Islam. Siapa yang mendakwainya? Siapa yang mengajaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi luar biasa Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq ini memang beliau dikenal sekali oleh orang-orang Quraisy,
Kemudian beliau sangat mengerti watak, nasab, dan perilaku orang-orang Quraisy. Abu Bakar juga pedagang sukses di tengah mereka. Karena itu dihormati Abu Bakar As-Siddiq oleh mereka. Maka dengan mudahnya beliau mengajak 5 orang sahabat, yang 5 orang ini menjadi orang-orang terbaik di tengah kaum muslimin. Iya. Baik. Berikutnya, jadi dikatakan id amanu bi da'watis siddiqi, karena mereka beriman dengan dakwanya Abu Bakar As-Siddiq. Kada ibnu Mad'unin bidat tariqi. Demikian pula Ibn Mad'un. Ibn Mad'un juga masuk Islam. Ya. Beliau juga masuk Islam dengan hal yang sama. Baik. Ibn Mad'un, nama beliau Uthman. Uthman Ibn Mad'un Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga dari suku Quraisy, berjumpa dengan Nabi pada Ka'ab. Ya. Baik. Dan beliau ini masuk Islam setelah 13 orang masuk Islam. Setelah 13 orang masuk Islam. Jadi kalau kita lihat ini semuanya, jadi setelah ada Abu Bakar, kemudian Ali, Zaid bin Haritha, tambah 5 orang sahabat, tambah 4 orang sahabat ditambah dengan Khadijah, berarti 8 orang. 8 orang sahabat yang pertama masuk Islam. Ini mereka ya. Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali, Zaid bin Haritha, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti selain Khadijah ya, 8 orang selain Khadijah. Baik. Kemudian setelah itu ada Ibn Mad'un. Beliau ini disebut yang ke-13 katanya, setelah 13 orang. Jadi cara menghitungnya itu macam-macam ya, orang yang menghitung sirah. Ada yang mengatakan 8 orang setelah Khadijah, ada yang mengatakan 13, akan datang nanti ya. Bahwa Al-Arqam bin Abil Arqam itu ada yang menyebutnya dia yang ke-7 masuk Islam. Ada yang menyebutnya yang ke-10. Ada yang menyebutnya yang ke-10. Baik. Itu enggak ada masalah. Ya, Uthman ibn Mad'un ini radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau hijrah 2 hijrah juga. Ya. Beliau hijrah dengan 2 hijrah. Ya, dan ini orang yang yang ketika dia meninggal, Nabi SAW itu menangis sampai air mata beliau itu menetes di pipi Uthman bin Mas'un yang sudah meninggal. Dan ketika putri Nabi SAW meninggal, beliau berkata, Al-hiki bisalafina as-salih. Ya, kamu mengikuti salaf kita yang salih, yaitu Uthman ibn Mad'un. Disebut salaf yang salih oleh Nabi SAW. Jadi beliau masuk Islam juga bidat tariq, dengan jalan yang sama. Maksudnya dengan dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau thumma Abu Ubaidatin wal Arqam. Kemudian Abu Ubaidah. Harusnya Abu Ubaidah ya, tapi di sini disukun Abu Ubaidatin untuk mengikuti qafiyahnya. Untuk mengikuti wazan Bahrul Rajas di sini. Thumma Abu Ubaidatin wal Arqam kada Abu Salamah al-Mukarram. Nah, ini 3 orang sahabat berikutnya yang masuk Islam. Berikutnya Abu Ubaidah. Yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nama beliau Amir. Amir Ibnul Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi. Beliau digelari sebagai Aminu hadhil ummah. Orang kepercayaannya umat ini. Orang kepercayaannya umat ini. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Iya. Beliau hadir di perang Badar dan setelahnya. Baik. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu, dan beliau meninggal di Syam terkena penyakit taun pada tahun 18 Hijriah. Al-Arqam adalah Al-Arqam bin Abil Arqam ibn Abdi Manaf ibn Asad ibn Abdillahi ibn Umar ibn Makhzum ibn Yaqadha. Ya. Ibn Murrah ibn Ka'ab. Baik. Disebutkan bahwa beliau yang ke-7 masuk Islam. 7 dari 7 orang atau setelah 10 orang masuk Islam. Beliau masuk Islam. Baik.
Dan ini yang akan datang nanti penyebutannya fasih kaum muslimin berkumpul di Darul Arqam, di rumahnya siapa? Al-Arqam. Nah, inilah orangnya Al-Arqam ini. Al-Arqam bin Abil Arqam. Saya akan terangkan nanti kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih para sahabat berkumpul di masa 3 tahun beliau berdakwah secara rahasia, berkumpul di rumah Al-Arqam. Kita akan terangkan di sana sebabnya. Baik. Kemudian kata beliau, kada Abu Salamah al-Mukarramu. Demikian pula Abu Salamah. Iya. Abu Salamah nama beliau Abdullah bin Abdul Asad ibn Hilal. Ibn Hilal. Ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum ibn Yaqadha bin Murrah. Jadi dia juga orang Al-Makhzumi, sama dengan Al-Arqam. Al-Makhzumi. Nah, ini Abu Salamah saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara apa? Sudah pernah lewat kayaknya. Saudara sesusuan beliau. Ya, saudara sesusuan beliau. Karena itu Abu Salamah ini punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi beliau sangat dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah saudara susuannya. Beliau adalah orang yang paling pertama berhijrah ke Habasyah. Orang yang paling pertama berhijrah ke Habasyah. Iya, radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini sudah yang keberapa yang disebut di sini? Jadi Utsman ibn Mas'ud yang ke-6, Abu Ubaidah yang ke-7, kemudian Al-Arqam yang ke-8, dan Abu Salamah yang ke-9. Baik. Ini dikenal sebagai sahabat-sahabat yang dikabulkan doanya. Sahabat-sahabat yang dikabulkan doanya. Dan itu ditulis oleh Ibnu Abi Dunya sebuah buku khusus. Judulnya Mujabud Da'wah. Orang-orang yang dikabulkan doanya. Orang-orang yang dikabulkan doanya. Salah satunya siapa? Sa'id bin Zaid ini dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena itu subhanallah ya, dari keimanan dan ketakwaan itu ada hal-hal yang seorang harusnya tidak perlu mengkhawatirkan. Banyak hal kadang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan. Sa'id bin Zaid ini di sebuah riwayat di Sahih Muslim. Waktu itu ada seorang perempuan. Yang perempuan ini menuntut Sa'id bin Zaid akan sebuah tanah rumahnya. Ya, waktu itu dia berkata, ya biarin saja, ambil saja. Tinggalkan saja, suruh diambil, enggak ada masalah, katanya. Ya. Cuman saya ingatkan, bahwa saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi, tuwiqahu fi sab'i aradin qiyamah." Subhanallah. Nah, ini kena doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena itu dari para salaf rahimahumullahu ta'ala, itu ada orang-orang yang mereka tidak terlalu penting membela diri. Dia hanya mengandalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi di masa sekarang ini repot ya. Kalau ada masalah, seakan-akan semuanya harus apa? Dengan cara melakukan aksi, ya, melakukan sesuatu. Tidak ada yang namanya doa. Tidak ada yang namanya doa. Dan itu keliru ya, jalan yang keliru. Ya, seorang bisa merubah sesuatu itu dengan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mujabud dakwah. Kenapa dikabulkan dakwanya, doanya? Nah, itu ada pembahasan-pembahasannya. Baik, sekedar saya isyaratkan saja hal-hal yang penting dari kisah hidup para sahabat ini. Kemudian berikutnya, yang pertama masuk Islam. Ya, dan ini urutan yang keberapa sudah? Yang ke-12 ya. Setelah Sa'id bin Zaid, ada istrinya, Fatimah bintul Khattab. Ini saudara perempuan Umar ibn Khattab. Dia masuk Islam bersama suaminya. Berikutnya yang ke-13 dan ke-14, kata beliau, kadaka Abdullahi ma' Qudamah huma limat'unin Sa'id al-Hamah. Demikian pula Abdullah bersama Qudamah. Dua orang
ibn Mat'un. Jadi Abdullah ibn Mat'un dan Qudamah bin Mat'un. Ini yang ke berapa? Ke-13 dan ke-14. Iya, Al-Jumahi. Dan dua-duanya disifatkan Sa'idul Hama. Maksudnya orang yang sangat pemberani. Ya, dua orang yang sangat pemberani. Baik, berikutnya Wahatibun Khattabun ibn al-Harithi asma'u Aish wahya ghairu tamithi. Kada Ibnu Ishaq bidakam farada walam takun Aishu mimman wulida. Berikutnya yang ke berapa? Yang ke-15 adalah Hatib. Yang ke-15 namanya Hatib. Dan yang ke-16 namanya Hattab. Pakai ha ya, tidak pakai titik. Dan ada yang membacanya pakai Khattab. Ya, ada yang membaca seperti itu. Dua bacaan, tidak ada masalah. Mau dibaca yang mana saja nggak apa-apa. Ya, jadi dua-duanya Ibnul Harith. Jadi nama lengkapnya Hatib Ibnul Harith dan Hattab Ibnu siapa? Ibnul Harith Al-Jumahi. Dan dua-duanya berhijrah ke Habasyah. Nah, berikutnya yang masuk Islam adalah, yang pertama adalah Asma. Yaitu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini istrinya Az-Zubair ibn al-Awwam. Istri Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Dari Asma inilah terlahir siapa? Sahabat yang mulia Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik. Asma jelas ya. Ini dari As-Sabiqin al-Awwalin. Berikutnya Aish. Aish maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak pakai tak marbutah ya. Itu salah satu uslub dalam bahasa Arab kadang. Wahya ghairu tamith. Waktu itu katanya Aisyah belum haid. Maksudnya masih kecil. Ya. Tapi ini pendapat kada Ibnu Ishaq bidakam farada. Ini pendapat Ibnu Ishaq. Dia bersendirian dalam pendapat ini. Dan ini pendapat batil ya. Dilemahkan. Karena itu dibantah oleh Al-Iraqi sendiri. Walam takun Aisyu mimman wulida. Waktu itu Aisyah belum terlahir. Waktu itu Aisyah belum apa? Belum lahir. Karena Aisyah itu beliau baru lahir 5 tahun setelah Nabi SAW diutus sebagai seorang Nabi. Baik. Jadi ini sengaja dibawakan oleh penulis di sini hanya untuk menunjukkan bahwa ini pendapat lemah. Ya, tapi ada yang menghitungnya. Ada yang menghitungnya bahwa Aisyah katanya masuk yang ke-18. Baik, kita ikuti ya, ikutan hitungan penulis. Ya, rahimahullahu ta'ala. Berikutnya Fatimatun Fukaihatuz Zawjani tilka dzaka wa hadhihi lithani. Berikutnya ada Fatimah yaitu Fatina bintul Mujallal Al-Qurasyiyah. Ya, beliau masuk Islam dahulu, berhijrah bersama suaminya. Berikutnya yang ke-20 Pukaiha. Pukaiha yaitu Pukaiha bintu Yasar. Pukaiha bintu Yasar. Jadi Fatimah dan Pukaiha ini dua istri. Istri siapa? Hatib dan siapa? Khattab. Jadi Fatimah itu adalah istrinya Hatib dan Pukaiha itu adalah istrinya siapa? Khattab. Iya, makanya dikatakan Az-Zawjani. Dia ini dua istri. Ini fasihnya dalam bahasa Arab itu istri juga dikatakan zauj. Bukan dikatakan zaujatun. Dikatakan zaujun juga. Itu yang lebih fasih di dalam bahasa Arab. Tilka lidaka wa hadhihi lithani. Jadi yang pertama Fatimah itu untuk Hatib, wa hadhihi dan Pukaiha ini untuk Hattab yang kedua tadi disebut di atas. Baik, berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ke-21. Ubaidatu ibnu Harithin Khabbabu ibnu al-Aratti kulluhum ajabu. Baik. Berikutnya yang ke-21 Ubaidah. Itu Ubaidah ibnu al-Harith. Harusnya pakai al-Harith ya, cuman dihilangkan alif lamnya untuk mengikuti qafiyahnya. Iya. Baik. Ubaidah ibnu al-Harith ibnu al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Beliau masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arqam, ke rumah Al-Arqam. Berikutnya Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad. Al-Arad itu taknya di tasydid ya. Al-Khabbab
Khabbab ibn al-Arad. Ya, begitu. Baik. Beliau Badri, ya, Al-Badri, di masa jahiliyah beliau ditawan, lalu beliau dibeli oleh seorang perempuan dari Bani Khuza'ah, lalu dibebaskan. Dan beliau dari orang-orang yang sabiqunal awwalin, dan dimaklumi ya, riwayat beliau di Sahih Bukhari, bagaimana beliau menceritakan penderitaan mereka di fase Mekah, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ya, dan dimaklumi ya, hadits-hadits beliau di fase Mekah itu. Beliau meninggal pada tahun 37 Hijriah. Nah, ini semuanya dari sahabat yang menjawab dakwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Kata beliau, kadzaka Salitu wa huwa ibnu Amri wa ibnu Hudafatin Khunaisun Badri. Ya, berikutnya yang ke 23. Salit bin Amr bin Abdi Syams Al-Qurashi Al-Amiri. Beliau juga hijrah 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke mana? Ke Medina. Nah, ini mungkin baru kita dengar ya istilah ini. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke mana? Ke Medina. Umumnya kan kita tahu hijrah ke mana? Ke Medina. Kan begitu. Tapi ada hijrah ke Habasyah. Itu akan datang nanti kisah khusus di sirah ini. Kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Dan itu keutamaannya, orang yang berhijrah di 2 hijrah, nah itu punya keutamaan lebih daripada orang yang berhijrah 1 kali hijrah saja. Baik. Dan beliau ini Salid radhiyallahu taala anhu, beliau hadir di seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-24 adalah sahabat Khunais ibnu Hudafah. Khunais bin Hudafah As-Sahmi, ya, Al-Qurashi. Beliau ini suami dari Hafsah bintu Umar. Jadi Hafsah sebelum dinikahi oleh Nabi, dia adalah istri dari siapa? Istri dari Khunais ini, Khunais bin Amr. Baik. Dan beliau ini orang Badri ya, sudah semenjak dikatakan dari sahabat yang terdahulu. Yang ke-25 kata beliau, wa ibnu Rabi'ata ismuhu Mas'ud wa Ma'mar bin Harith ma'dud. Berikutnya Ibnu Rabi'ah. Iya, Ibnu Rabi'ah namanya Mas'ud. Jadi Mas'ud ibn Rabi'ah. Dia ini dari Bani Abdul Uzza. Masuk Islam juga sebelum Darul Arqam. Hadir di Perang Badar juga. Berikutnya Ma'mar ibnu Harith. Ma'mar ibnu Harith Al-Jumahi. Ini saudara dari Hatib dan Hattab. Iya. Nah, ini terhitung dari As-Sabiqin juga. Masya Allah. Ini bersaudara ya. Ini keberkahan. Bersaudara semuanya. Termasuk orang yang pertama masuk Islam. Yang ke-27 dan ke-28. Kata beliau, wa walada Jahshin huma Abdullah kada Abu Ahmad Abdul Awwah. Ya, dan 2 anak Jahsh, yaitu Abdullah bin Jahsh, ya, dan Abu Ahmad bin Jahsh. Jahsh ini adalah Jahsh bin Riyab. Ya, dua-duanya juga masuk Islam dahulu ya, hijrah ke Habasyah juga. Dan Abu Ahmad ini katanya namanya Abd, makanya disebut Abd Awwah. Yang dikatakan kana awwahan, beliau adalah orang yang dikenal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini sudah 28 nama dari sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Kemudian nama-nama sahabat berikutnya yang terdahulu dalam menyambut Islam. Kata beliau, kada syabihul Mustafa ay Ja'faru asma'u zawjuhul halifu amiru. Demikian pula yang mirip dengan Mustafa, yang mirip dengan Nabi SAW. Siapa sahabat yang mirip dengan Nabi? Yaitu Ja'far. Ya, maksudnya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sahabat yang ke-29. Karena Nabi bersabda kepadanya, asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau itu serupa dengan penciptaanku dan serupa dengan akhlakku. Iya. Beliau masuk Islam lalu berhijrah ke Habasyah. Dan beliau tiba di Medina di waktu perang Khaybar.
di waktu perang Khaybar, dan dimaklumi bahwa Ja'far bin Abi Thalib mati syahid di perang Mu'tah radhiyallahu taala anhu. Iya. Yang ke-20 atau yang ke-30 adalah istri beliau Asma, yaitu Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Baik. Tidak ya, ini Asma lainnya. Asma bintu Umais. Baik. Ya betul. Berarti Asma bintu Umais zaujuhu. Hanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Asma bintu Umais. Ya beliau juga masuk Islam dan berhijrah bersama Ja'far menuju ke Habasyah. Dan di Habasyah beliau melahirkan anak-anak Ja'far, yaitu Muhammad dan selainnya. Setelah Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Asma bintu Umais dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal, Asma bintu Umais dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Masya Allah ya, ini beliau termasuk perempuan yang berberkah. Kemudian yang ke-31 adalah Al-Halif Amir. Ya. Amir Halif Al-Khattab. Nama lengkap beliau Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah. Beliau juga hadir di perang Badar dan selainnya. Wafat pada tahun 33 Hijriah. Ayyashu a'ni ibna Abi Rabi'ati wa zawjuhu Asma ila salamati. Ya, berikutnya yang ke-32 dan 33 adalah Ayyash. Ya, Ayyash yaitu Ayyash ibnu Abi Rabi' al-Makhzumi. Dan yang ke-33 adalah istrinya Asma yang disandarkan kepada ayahnya, yaitu Asma ibn Salama. Iya. Ad-Darimiyah At-Tamimiyah. Jadi beliau juga hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Berikutnya Nu'ayminun Nahamu aydan Hatibu wa huwa ibnu Amrin wa kadhaka Sa'ibu. Berikutnya yang 34 adalah Nu'aim, yaitu Nu'aim ibnu Abdullah al-Adawi An-Naham. Iya. An-Naham itu artinya apa ya? Yang batuk-batuk atau yang berdehem begitu. Nah, itu Naham namanya. Jelas ya? Kenapa dikatakan An-Naham? Karena ada di dalam sebagian riwayat ya, tapi haditsnya lemah. Katanya dalam sebagian riwayat Nabi masuk surga, kemudian beliau mendengar ada nahmata Nu'aim di situ. Nu'aim sedang bernahma, dia batuk-batuk begitu di surga. Makanya dikatakan An-Naham. Baik, ini Nu'aim ibnu Abdullah namanya, radhiyallahu anhu. Aydan Hatibu Wahba ibnu Amr, Hatib bin Amr. Berikutnya yang ke-35 Hatib bin Amr ibn Abdi Syams ibn Abdud al-Qurashi al-Amiri. Ini saudara Salid yang sudah berlalu. Salid bin Amr, saudaranya. Baik. Jadi beliau juga hijrah 2 hijrah, hadir di perang Badar dan setelahnya. Wa kadzalika As-Sa'ib. Ini yang ke-36, yaitu As-Sa'ib bin Uthman ibn Mad'un. Ya, wa kadzalika As-Sa'ib ay ibnu Uthman ibn Mad'unin dzukir abuhu ma' Muttalibi ibni Azhar. Ya. Jadi berikutnya Sa'ib bin Uthman bin Mad'un. Ya, ayahnya sudah disebutkan tadi. Dia juga hadir di perang Badar ya, dan seluruh peperangan. Berikutnya yang ke-37 Al-Muttalib bin Azhar. Al-Muttalib bin Azhar Az-Zuhri. Ya, beliau masuk Islam sudah lama ya, hijrah ke Habasyah. Tapi beliau ini Al-Muttalib bin Azhar meninggal di Habasyah. Yang ke-38
Kata beliau, wa zawjuhu Ramlatu ma' Umainah bintu Halaf li Khalidin qarinah. Yang 38 adalah Ramlah bintu Abi Auf, istri dari Al-Muttalib. Ya, ada yang mengatakan namanya Umainah, ada yang mengatakan namanya Umaymah. Iya. Afwan, ini Ramlah yang ke-30, sekarang 38 ya. Ramlah bintu Abi Auf. Dia adalah istri dari Al-Muttalib. Istri dari Al-Muttalib. Dia masuk Islam juga sudah lama dan hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Berikutnya yang ke-39 Umaymah, ma' Umainah. Di sini disebut Umainah. Iya. Disebut Umainah. Datang di sebagian riwayat atau dalam sebagian biografinya tidak disebut Umainah tapi disebut Umaymah. Pakai mim, Umaymah. Iya. Baik. Jadi nama lengkapnya Umainah bintu Khalaf ibni As'ad al-Khuzaiyah. Dia adalah istri dari Khalid bin Sa'id. Itu mana ucapan penulis li Khalidin qarina. Jadi dia qarinnya Khalid, qarinahnya Khalid, artinya istrinya. Ya, madasmuhu sudah berlalu nama Khalid. Khalid bin Sa'id kan sudah berlalu. Dari sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Baik. Madasmuhu Ammar bin Yasiri wa bin Fuhairah tasmihi bi Amiri. Ya. Berikutnya yang ke-40 adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, kunyanya Abul Yaqadhan, Maula Bani Makhzum. Beliau berhijrah, kedua hijrah, sholat di dua kiblat, hadir di seluruh peperangan. Orang yang paling pertama membangun masjid. Karena ketika Nabi membangun masjid di mana? Di Medina, itu awal kali yang meletakkannya adalah siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, orang-orang mengangkat cuma satu bata saja, Ammar mengangkat dua-dua. Ammar mengangkat dua-dua. Baik, itu ada kisah ya tentang Ammar bin Yasir di Bukhari Muslim tentang hal tersebut. Ya, beliau meninggal di perang Siffin dan umur beliau waktu itu 46 tahun. Berikutnya yang ke berapa? 41. Masih bersama saya ya. Yang ke-41. Ibnu Fuhairah. Ya, namanya Amir. Jadi Amir Ibnu Fuhairah, Maula Abi Bakar. Dia seorang budak yang hitam. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dari At-Tufail. Lalu masuk Islam. Kemudian Abu Bakar membebaskannya. Iya. Lalu Abu Bakar membebaskannya. Maka budak ini pun yang menemani Abu Bakar As-Siddiq dan menemani Nabi SAW di hijrah. Iya. Beliau hadir di perang Badar. Dan beliau terbunuh di di Bir Ma'una radhiyallahu taala anhu. Ini budak yang menemani siapa? Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar di perjalanan hijrah. Iya. Baik. Berikutnya yang ke-42. Abu Hudayfatin Suhaibun Jundubu wahwa Abu Darrin Sadukun Tayyibu. Abu Hudayfa Ibnu Utbah Ibnu Rabi'ah. Iya. Beliau juga sholat di dua kiblat, berhijrah dua hijrah. Dan waktu itu beliau berhijrah bersama istrinya Sahlah. Dan istrinya melahirkan di Habasyah, melahirkan seorang anak bernama Muhammad. Beliau hadir di seluruh peperangan. Dan beliau meninggal di perang Yamamah. Radhiyallahu anhu. Yang ke-43, Suhaibun, yaitu Suhaib bin Sinan Al-Ka'ab, dikenal dengan Ar-Rumi. Iya. Jadi beliau ini dulu ditawan, Al-Ka'bi orang Arab, tapi dia ditawan oleh orang Rum. Ditawan oleh orang Rum semenjak dia kecil. Akhirnya lisannya orang apa? Romawi ya. Nah, kemudian dia masuk Islam. Radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik, jadi kalau dikatakan orang ajam, ya lisannya ajam. Tapi asal nasabnya dia apa? Arab. Makanya disebut Ar-Rumi. Dia lebih terkenalnya Ar-Rumi memang. Baik.
Dia masuk Islam bersama Ammar bin Yasir ya, dalam satu hari bersamaan. Ya, dan kejadiannya itu di rumah Darul Arqam. Ya, itu setelah 40 orang masuk Islam. Ini setelah 40 orang masuk Islam. Baik, ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Berikutnya Jundub. Ya. Jundub wahwa Abu Darrin. Jundub bin siapa? Jundub bin Junada. Baik, Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dimaklumi ya. Karena itu disifatkan di sini sodukun thayyibu, seorang yang jujur dan sangat baik sekali. Iya. Dan dimaklumi ya dari keutamaan Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Berikutnya yang ke 45. Kata beliau baik sebelumnya waqala inni rabi'un li arba'ah min tabi'in nabi aslamu ma'ah. Dan Abu Dar berkata saya adalah 4 dari 4 orang. Dari orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam bersama beliau. Masuk Islam bersama beliau. Iya. Jadi mungkin ini ucapan Abu Dar Al-Ghifari ada 4 orang bersama beliau masuk Islam bersamaan. Iya. Dan kisah masuk Islamnya Abu Dar Al-Ghifari itu panjang ya, ada di Sahih Muslim. Nah itu banyak sekali faedah dari kisah tersebut. Iya. Sebenarnya kalau kita ingin duduk menjelaskan buku ini, panjang lebar banyak yang bisa diterangkan ya. Cuman masalahnya saya metode mengajarnya untuk buku ini, metode ringkas dan ingin memahamkan isi dan kandungan pokok dari buku yaitu tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya kada Unaisun akhuhu qad aslama. Ini akhuhu ndak pakai waw ya. Ini sudah saya sebut kemarin ya. Ini salah satu bahasa dalam bahasa Arab. Ya. Salah satu bahasa dari bahasa Arab kadang dihilangkan wawnya. Dihilangkan wawnya. Baik. Iya. Demikian pula Unais, saudaranya telah masuk Islam. Ya ini yang ke-45. Yaitu Unais, saudara Abu Dar Al-Ghifari. Berarti Unais bin Junada. Baik. Kata beliau, qad aslama, keduanya telah masuk Islam. Thumma taba'du aslamat ummuhuma. Setelah itu, masuk Islam ibu mereka berdua. Ibu mereka berdua namanya Ramlah. Dan ini yang ke-46. Jadi ibu Abu Dar dan ibu Unais namanya siapa? Ramlah. Masuk Islam. Baik. Ramlah bintul Waqi'ah Al-Ghifariyah. Nama lengkapnya begitu. Yang ke-37. Baik. 47. Yang ke-47. Kata beliau, kada ibnu Abdillahi wahwa wakidu, kada Iyasun akilun wa khalidu. Nah, ini Wakid bin Abdillah yang ke-47. Wakid bin Abdillah bin Abdi Manaf. Dia Halif Al-Khattab bin Nufail. Halif Al-Khattab bin Nufail. Jadi wala juga ya, bil hilf namanya. Beliau masuk Islam sebelum Darul Arqam. Dan hadir di Perang Badar dan seterusnya. Meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Berikutnya yang ke-48, 49, 40. Ya. Baik. Uh, 48, 49 dan 50. Dan 51. Berarti ada 4. Siapa itu? Iyas. Ya. Iyas. Ini yang pertama. Terus Akil. Ini yang kedua. Terus Khalid. Ini yang ketiga. Terus wa Amirun. Arba'atun Banul Bukair. Dan Amir. Ada 4. Amir. Semuanya adalah anak Al-Bukair. Anak Al-Bukair. Al-Bukair bin Abil Bukair ibn Abdi Yalil. Ini dari Bani Abdi Manaf. Mereka semuanya masuk Islam di Darul Arqam. Dan hadir di seluruh peperangan. Jadi ada 4 orangnya. Iyas, Akil, Khalid, Amir, Ibn Bukair semuanya. Ibn Bukair. Radhiyallahu anhum. Nah, Khalid terbunuh di
perang Ar-Raji, sedangkan Amir di perang Yamamah, dan Akil terbunuh di perang Badr. Iya. Baik. Berikutnya yang ke 52. Wa ibnu Abi Waqqas ismuhu Umair. Ini Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas. Ini saudaranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Az-Zuhri. Beliau meninggal di perang Badar ya. Dan waktu itu umurnya 16 tahun. Umur beliau masih muda waktu itu. 16 tahun. Ini Umair. Berikutnya yang ke 53. Kadaka bintu Asadin Fatimatu. Kadaka bintu Amirin Dhoba'atu. Ya. 43 Fatimah bintu Asad. Nama lengkapnya Fatimah bintu Asad ibn Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Beliau adalah siapa? Ibu dari Ali bin Abi Thalib. Ibu dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Baik. Beliau hijrah ke Madinah dan meninggal di Madinah di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Berikutnya siapa? Bintu Amir Dhaba'a. Ini yang ke-40 berapa? Ke-54. Dhaba'a bintu Amir Al-Amiriyah. Dhaba'a bintu Amir Al-Amiriyah. Baik, ini juga dari yang masuk Islam semenjak dahulu di Mekah. Berikutnya yang ke-55. Amru Abu Najiha fihim ma'dud. Iya, harusnya Abu Najihin ya. Tapi di sini di Geru mensharifkan karena mengikuti kofianya. Nama lengkapnya Amr bin Abasa, Abu Najih. Amr bin Abasa, Abu siapa? Abu Najih. Dia punya kisah masuk Islam di Sahih Muslim. Panjang kisahnya dan haditsnya. Ya, Masya Allah. Baik. Fihim ma'dud. Mereka juga terhitung. Maksudnya terhitung di dalam yang masuk dalam Islam. Pertama, Utbatu Abdullahi Najla Mas'ud. Berikutnya ini yang terakhir, yang ke-56 dan 57. Yaitu Utbah bin Mas'ud dan Abdullahi bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud dan Abdullahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena sudah berlalu nama yang terakhir disebut adalah nama Abdullahi bin Mas'ud, maka di sini beliau terangkan sebab keislaman Abdullahi bin Mas'ud secara khusus. Karena di dalamnya ada ibrah. Iya. Kata beliau di halaman 48, sababu islami Ibnu Mas'udin. Apa sebab keislaman Ibnu Mas'ud? Itu ada dalam sebuah hadis ya. Cuma di sini oleh penulis rahimahullahu taala beliau ringkas dalam beberapa bait syair ini. Kata beliau, ja'alahu an-nabiyyu wa huwa yar'a gunaimatan yusimuha fil mar'a. Qala lahu syatuka qala lahu sya'uka fiha labanu qala na'am lakinnani mu'tamanu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu Ibnu Mas'ud sedang mengembala kambing-kambing. Ya, kambing yang beliau gembalakan ini itu adalah kambing milik siapa? Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Milik Uqbah ibn Abi Mu'aid. Jadi beliau bekerja menjadi pengembala kambing Ibnu Mas'ud waktu itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Yusimu hafil mar'a. Ya, beliau meninggalkan kambing itu di tempat ia merumput. Qala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, sya'uka fiha laban, sya'uka fiha labanu, apakah kambing-kambingmu ini ada susunya? Qala na'am, lakinnani mu'tamanu. Kata Ibnu Mas'ud, iya ada, tapi saya ini cuman kepercayaan saya, ini kambing bukan kambing saya. Saya cuman orang yang dipercayakan menjaga apa? Menjaga kambing. Iya. Qala fahal fiha idan min syati ma massahal fahlu
idan fatati. Ya. Maka Nabi berkata, kalau begitu, apakah di kambing-kambing ini ada kambing yang belum pernah disentuh oleh kambing jantan? Dia kambing betina, tapi belum pernah disentuh oleh kambing jantan. Iya. Kalau ada, bawa ke sini. Nah, artinya, kalau kambingnya tidak pernah disentuh oleh jantan, ada susunya atau tidak? Tidak ada susunya. Berarti dia tidak ada masalah dengan pemilik kambing. Iya. Baik. Biha. Maksudnya pata'ati biha. Kamu datangkan dengannya. Famassad dar'a wa huwa yad'u. Famtadda dar'uha wa darra dar'u. Ya. Maka Nabi pun menyentuh dari tempat keluarnya susu itu dan beliau berdoa. Ya, maka tempat keluarnya susu ini pun mengembang menjadi besar. Ya, dan meneteslah darinya air susu. Ya, subhanallah. Fahtalaba syata wa asqa thumma mas fi syurbihi qala lahu uqlus faqalas. Maka Nabi SAW pun memerah dari kambing ini, kemudian beliau memberi minum, ya, dan beliau minum, puas dalam meminumnya. Jadi beliau minum, dikis minum Abu Bakar, dikis minum Abdullah bin Mas'ud sampai selesai. Maka Nabi berkata, kamu kembali lagi. Maka kembali lagi dia mengering, mengecil lagi seperti sedia kala. Ya. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, fa'allimni la'alli a'lamu. Qala lahu gulaymun mu'allamu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kalau begitu ajari saya apa yang dibaca sehingga saya bisa tahu bagaimana caranya. Kambing yang tidak ada susunya bisa menjadi ada susunya. Maka Nabi berkata kepadanya, kamu ini adalah seorang anak kecil tapi terpelajar. Anak kecil tapi terpelajar. Nah, ini disebutkan dari sebab keislamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu haditsnya ada ya. Haditsnya itu di beberapa riwayat ya. Di Musnad Imam Ahmad. Dari jalan Asim bin Abi Nujud, dari Zir bin Hubeish, dari Ibnu Mas'ud. Jadi beliau katakan, saya mengembalakan kambing-kambing milik Uqbah bin Mu'aid. Pamarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati saya wa Abu Bakar, bersama beliau Abu Bakar. Maka faqala, ya gulam, hal min laban? Maka Ibnu Mas'ud berkata, Nabi berkata, wahai muda, apakah ada air susu? Qala qultu na'am. Walakinni mu'taman. Kata Ibnu Mas'ud, iya ada. Tapi saya ini orang yang dipercaya saja. Qala hal min syatil lam yanzil alihal fahl. Apakah ada kambing yang belum pernah disentuh oleh jantan? Fa'ataitu bisyah. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya datangkan satu ekor kambing. Famasaha dar'aha. Maka Nabi pun mengusap dari tempat keluar susu itu. Ya. Fanazala laban, maka turunlah air susu. Fahalabahu fi ina, maka Nabi pun memerahnya di satu bejana. Fasyariba wa saqa Abu Bakrin, lalu beliau minum, lalu memberi minum kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Lalu Nabi berkata kepada tempat keluarnya air susu, iklis. Ya. Mengeringlah kamu, mengecil lagi. Faqalas. Ya. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, setelah itu saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, allimni min hadzal qaul. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ajarkan saya dari ucapan itu. Ya. Dari ucapan itu. Maka kata beliau, famasaha ra'si, Nabi pun mengusap kepalaku. Wa qala yarhamukallah, fa innaka gulayyimun muallam. Semoga Allah merahmati kamu. Kamu ini anak kecil yang terpelajar. Anak kecil yang terpelajar. Maka di riwayat yang lain kata Ibnu Mas'ud, fa akhadtu min fihi 70 surah. Maka saya pun ambil dari mulut Nabi langsung 70 surah. Ya, bayangkan ya, 70 surah Nabi bacakan langsung kepada siapa? Kepada Ibnu Mas'ud. Ini bukan sembarangan ya. Ya, dan ini bukan dibacakan ada orang lain. Ini khusus kepada siapa? Kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, maka beliau dikhususkan di sini. Dan terdapat bahwa seorang guru itu kalau dia lihat pada muridnya ada orang yang kadang
punya kecerdasan lebih, diharapkan di masa depan lebih banyak bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, boleh dia khususkan dengan sebagian hal, dengan sebagian pelajaran seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Ibnu Mas'ud. Sama dengan Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Beliau punya murid namanya Musaddad bin Musarhad. Pernah dengar ya nama Musaddad bin Musarhad, Abul Hasan Al-Basri, guru Imam Al-Bukhari. Ini banyak riwayatnya di Sahih Al-Bukhari, sampai di Kitabul Hajj Al-Bukhari berkata, "Wa Musaddadun hadza kana musaddadan ka ismihi." Kata Al-Bukhari, Musaddad ini orang yang musaddad. Musaddad itu kan kalau anak panah diluruskan, lurus benaran, itu musaddad namanya. Jadi orang ini musaddad, dia lurus benaran seperti namanya, kata Al-Bukhari. Nah, Musaddad ini pernah dikatakan oleh gurunya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, andai kata kami tidak sibuk, tidak usah kamu datang yang ke majelis kami akan mendatangi rumahmu. Kami akan mendatangi rumahmu. Jadi itu kadang dilakukan oleh sebagian ahlul ilm, ya, kalau dilihat ada maslahat tertentu. Jelas ya? Baik. Jadi kita sebab keislaman Ibnu Mas'ud di sini terlihat ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang beliau bersama manusia melakukan hal biasa lumrah sebagai manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan sesuatu di situ dari kenabiannya, orang-orang masuk Islam. Ya, dan Nabi itu diberi dari tanda-tanda ayat-ayat yang menyebabkan orang itu masuk Islam dengannya. Ya, baik. Yang terakhir di sini kita akan membahas tentang berkumpulnya kaum muslimin di Darul Arqam. Kata beliau, ijtima'ul muslimin bidar al-Arqam. Berkumpulnya kaum muslimin di rumah siapa? Al-Arqam. Al-Arqam tadi namanya, nama lengkapnya? Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Beliau dari Bani Makhzum. Ya, sama-sama orang Quraisy ya. Cuman Nabi itu Bani Hashim. Nabi Muhammad Bani Hashim. Kalau beliau ini Bani apa? Bani Makhzum. Bani Makhzum. Iya. Baik. Muncul pertanyaan, kenapa rumah Al-Arqam yang dipilih? Iya. Jadi ketika Nabi SAW mengajak manusia masuk Islam, awal kali beliau berdakwah, mengajak itu tidak terang-terangan. Secara tersembunyi, secara rahasia. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Berlangsung selama 3 tahun. Iya. Kenapa beliau memilih rumah Al-Arqam? Ya, sebabnya ada 4. Beliau memilih rumah Al-Arqam. Yang pertama, Al-Arqam ini masuk Islam, dan keislamannya itu tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Iya. Sebab umumnya Nabi itu kan dari Bani Hashim beliau ya. Jadi yang pentolan-pentolan yang paling banyak memusuhi ini kan dari situ. Ya, Al-Arqam ini tidak sama dengan Abu Bakar dan yang lainnya dikenal. Ya. Baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Al-Arqam waktu itu umurnya masih 16 tahun. Masih 16 tahun. Jadi nggak disangka bahwa Nabi dan para sahabat akan berkumpul di rumah Al-Arqam. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, Al-Arqam ini dari Bani Makhzum. Iya. Sedangkan Bani Hashim dan Bani Makhzum waktu itu ada perseteruan. Ada perseteruan. Ya. Nabi kan Bani Hashim. Karena itu orang-orang Quraisy tidak menyangka bahwa dia akan berkawan dengan apa? Bani Makhzum. Ya. Baik, ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, dan ini sebab yang lebih dari sisi teknisnya, karena rumah Al-Arqam itu berada di Bukit Sofa. Dan dimaklumi bahwa Bukit Sofa waktu itu tempat berkumpulnya manusia. Jadi kalau orang berkumpul di rumah Al-Arqam, tidak kelihatan. Rame-rame orang ke rumah Al-Arqam dan seterusnya, tidak kelihatan. Jelas ya? Sebab memang asalnya Sofa ini tempat keramaian. Asalnya tempat keramaian. Nah, di situlah Ammar bin Yasir, Abu Dar Al-Ghifari, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, mereka semuanya di situ masuk Islam. Nah, 2 ya tadi ya, Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, itu di rumah Al-Arqam. Jadi ada orang-orang yang masuk Islam di rumah Al-Arqam ini, Darul Arqam. Baik. Jadi itu 4 sebab. Kita lihat ucapan penulis rahimahullah.
Kata beliau, wattakhadhan nabiyyu daral arqami lis-sahbi mustakhfina an qaumihim. Nabi SAW menjadikan rumah Al-Arqam untuk para sahabat. Mereka bersembunyi dari kaumnya. Bersembunyi dari kaumnya. Karena dimaklumi ya, bagaimana permusuhan orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka-mereka yang masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam. Iya. Maka waktu itu mereka sangat lemah, masih lemah. Ya. Dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah nabinya supaya dakwah yang disampaikan itu secara secara rahasia. Baik. Wakila kanu yakhrujuna tatra ila syi'abi lis-salati sirra. Ya. Dari mengatakan bahwa mereka ini keluar tatra, ya keluar sambung menyambung, maksudnya satu-satu keluar tapi sambung menyambung menyusul gitu. Saling susul menyusul. Ya. Ke asyiab, ke tempat-tempat ke lereng-lereng Mekah untuk sholat sirran. Tapi waktu itu mereka sholatnya sirra, rahasia. Dan dimaklumi ya bahwa sholat itu sudah ada syariatnya ketika para sahabat berada di mana? Nabi dan para sahabat di Mekah. Dan sudah pernah saya singgung ya bahwa mereka waktu diajari waktu-waktu sholat itu Jibril langsung turun berwujud manusia mengimami para sahabat selama 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Jadi Jibril di hari yang pertama mengimami di awal waktu dan di hari yang kedua dia imami di akhir waktu. Setelah itu Jibril katakan antara 2 ini itulah waktu sholat. Ya, luar biasa ya. Dari keutamaan para sahabat yang masuk Islam di mana? Di Mekah. Karena itu selalu kalau disebut di dalam Al-Quran para sahabat pasti didahulukan nama muhajirin sebelum nama Ansar. Sebab mereka punya nilai lebih di dalam keislaman. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Kata beliau hatta madat 3 sinina, sampai berlalu 3 tahun. Wa adhara ar-Rahmanu ba'du dina. Dan setelah itu Allah Ar-Rahman menampakkan agama. Ya. Jadi setelah 3 tahun ini Allah perintah kepada nabinya untuk menampakkan agama. Bagaimana itu? Wasada'an nabiyyu jahran mu'lina. Maka Nabi SAW pun tampil dengan terang-terangan dan mengumumkan. Itnazalat fasda bima kama wana. Ya, dan telah turun ayat itu fasda bima. Maksudnya ayat fasda bima tu'mar. Ya. Pama wana. Ya. Maka beliau pun tidak lemah, tidak mundur. Tidak ada waktu jarak, langsung beliau laksanakan perintah Allah. Dia sampaikan terang-terangan. Wa andaral asyaira allati dzukir bi jam'ihim itnazalat wa andir. Dan beliau ingatkan seluruh dari keluarganya. Ya. Jadi seluruh kabilah beliau ingatkan. Kapan itu? Ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Beliau kumpulkan orang Quraisy, kumpulkan pamannya, bibinya, putrinya Fatimah. Beliau ingatkan semuanya. Iya, ketika turun ayat ini. Terang-terangan sudah. Jelas ya? Baik. Jadi ini kita petik ya, salah satu bagaimana Nabi SAW itu memulai dakwah beliau. Ya. Itu tidak langsung banyak seperti itu ya. Sedikit demi sedikit yang masuk Islam, cara bertahap. Ya, beliau masuk ke Darul Arqam, beliau perhatikan kondisi dan situasi para sahabatnya masih lemah. Karena beliau kalau langsung menampilkan keislaman, bisa-bisa seluruh para sahabat dibantai oleh kaum Quraisy. Karena itu, ya 3 tahun dengan fasih, dengan cara seperti itu. Nah, setelah itu, barulah beliau terang-terangan untuk menyampaikannya. Terang-terangan untuk menyampaikannya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan dilihat di sini ya bahwa Nabi SAW ketika mengajarkan para sahabatnya di Darul Arqam, itu artinya bukan beliau bersembunyi-sembunyi mengadakan sesuatu yang tidak bagus. Ini fikih di dalam dakwah namanya dikenal dengan nama fikih ad-dha'f wal quwwah. Fikih ketika seorang itu lemah atau kuat. Di kondisi lemah dan kuat. Itu ada fikihnya. Ya.
Jelas ya? Jadi ketika lemah atau kuat, itu kadang ada menampakkan dakwah lebih jelas. Kadang di kondisi lemah, kadang hendaknya dia sampaikan hal-hal tertentu, jangan berbenturan ke dalam perkara yang lebih besar. Ya, sama di posisi jihad. Ya, ketika dia kuat, jihad dengan tangan itu lebih dianjurkan. Tapi ketika lemah, jihad dengan dakwah, jihad dengan lisan itu lebih di apa? Itu lebih ditonjolkan. Nah, ini namanya fikih, kekuatan dan kelemahan. Nah, itu ada ya. Nah, ini bukan dakwah sirria seperti yang ditekuni oleh sebagian kelompok hizbiyah di masa sekarang. Ya, bikin liqa-liqa, bikin tarbiyah-tarbiyah, kumpul juga di rumah disebut dengan nama Darul Arqam. Ya. Semuanya kaum muslimin di Indonesia ini bertebaran di mana-mana kaum muslimin. Kok masih ada lagi Darul Arqam, Darul Arqam? Nah, ini kan aneh namanya. Ya, apa yang disembunyikan? Jelas ya? Baik. Jadi penamaan-penamaan kadang bagus saja. Sebut liqa. Liqa apa? Berjumpa. Ya, ketemu kawan-kawan. Ya bagus, nggak ada masalah, nggak dilarang. Tapi yang masalah itu kalian kumpul-kumpul sembunyi-sembunyi. Apa yang kalian bahas di situ? Dirahasiakan dari manusia. Iya. Jelas ya? Nah, ini ada sebagian kelompok yang seperti itu ya. Dia pernah ikut. Saya lihat catatannya. Salah satu materinya judulnya Sirriyatut Tamdim, kerahasiaan organisasi. Ya. Nah, ini model-model yang seperti ini yang berbahaya. Hati-hati ya. Ini ada model-model seperti ini bisa kadang anak-anak muda ini perlu diingatkan. Sebagian orang menghendaki kejelekan. Ya, tapi bahasanya kita berdakwah. Ya, hal yang bagus. Karena itu perkara-perkara hizbiyah itu beda ya. Para nabi dan para rasul itu asal dakwah mereka terang, jelas, tidak ada yang disamarkan. Cuma ini seperti yang saya katakan tadi, fikih, ad-dhaf dan apa? Quwwah namanya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika ditantang oleh Fir'aun, ya, supaya berkumpul di suatu tempat, Fir'aun mau mendatangkan tukang sihir, Nabi Musa memilih tempat di mana? Darul Arqam? Tidak. Ya, kata Nabi Musa, mau'idukum yaumaz zina wa ayyuhsyaran nasa apa? Wa ayyuhsyaran nasu duha. Bal mau'idukum yaumaz zina yauma yuhsyarun nasu duha. Begitu ya ayatnya. Wa ayyuhsyaran nasu duha. Ya, bahkan perjanjian berjumpa dengan kalian itu adalah hari keramaian. Hari manusia dikumpulkan di waktu duha. Ya, ini waktu duha ini waktu ya bukan terlalu terik matahari ya, sudah mulai terang tapi orang bersemangat di waktu itu. Berkumpul semua manusia di situ. Subhanallah. Itu Nabi Musa alaihissalam, begitu keadaannya, dakwahnya. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin dunal amma, fa'lamu annahum ala ta'sisi dhalalah." Kata beliau, apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik membicarakan sebuah perkara, dia tidak ikutkan orang umum, ketahuilah mereka ini sedang merintis kesesatan. Sedang merintis apa? Kesesatan. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan sambung nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya.